Selamat berjumpa para siswi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi kita adalah mengenai artikel. Silakan disiapkan buku paket kalian dan buku catatan kalian ya. Semoga bisa menjadi lebih jelas dengan menyimak apa yang Ibu sampaikan. Mari kita mulai saja. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Jadi artikel ini adalah pendapat masing-masing orang. Yang namanya pendapat berarti termasuk opini, ya. Jadi setiap orang boleh mengemukakan pendapat mereka masing-masing yang tentu saja disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Pendapat ini selain opini ya, selain pendapat, juga bisa berupa gagasan, pikiran, atau mengkritik persoalan tertentu, begitu ya. Ini adalah artikel. Kemudian inti dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan artikel adalah tulisan yang berisi pendapat penulis ya tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Ketika kalian kemarin sudah belajar mengenai teks editorial, artikel ini hampir sama. Yang membedakan adalah kalau teks editorial itu berdasarkan data atau fakta yang sedang menjadi viral, ya, terjerang terjadi di negara kita, kemudian menjadi perbincangan umum, booming, gitu ya. Nah, artikel ini sama dengan teks editorial berupa pendapat, tetapi tidak berdasarkan data atau fakta fenomenal yang sedang viral. Jadi apapun boleh kalian tuliskan. Kenapa? Karena artikel ini pada dasarnya adalah bacaan ringan. Bacaan yang dibaca oleh publik ketika mereka mempunyai waktu senggang, begitu ya. Itu artikel. Maka perbedaannya kalau yang teks editorial itu biasanya membahas hal-hal yang berbobot, begitu, artikel ini membicarakan tentang hal-hal yang bersifat ringan atau menghibur. Di dalam artikel majalah atau surat kabar, kalian akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Ya, dasar kita sama ya, bahwa tulisan ini adalah tulisan pendapat, tulisan opini, maka di dalam tulisan itu pasti kalian akan menemukan fakta dan opini yang disajikan secara beriringan. Nah, ini adalah pengertian dari fakta dan opini. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Jadi pada intinya fakta itu adalah hal yang real, benar-benar terjadi, ada. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, yang namanya opini berarti pendapat, tidak pasti. Maka berbeda dengan fakta yang benar-benar ada, benar-benar pasti, data juga ada, gitu. Ya, fakta dan opini ini dapat kalian temui ketika kalian membaca atau nanti mau menulis artikel. Kita akan masuk ke struktur artikel. Sebuah artikel ini akan disusun dari pertama, pernyataan pendapat atau bisa kalian sebut thesis statement. Yang kedua adalah argumentasi atau arguments. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Jadi sebuah artikel akan tersusun dari 3 bagian ini.
Hanya saja mungkin pernyataan pendapat ini hanya satu paragraf. Nah, argumentasi ini tergantung dari ide atau gagasan dari pengarang atau penulis mau menyampaikan berapa argumen. Maka ini nanti akan berpengaruh terhadap banyaknya paragraf yang akan disajikan. Sedangkan pernyataan ulang pendapat itu biasanya hanya juga sama dengan pernyataan pendapat ya, hanya satu paragraf saja. Kita akan melihat satu persatu mengenai struktur artikel opini tadi. Yang pertama tadi kita mengenal istilah pernyataan pendapat atau thesis statement. Nah, thesis statement atau pernyataan pendapat ini adalah topik yang akan kalian kemukakan. Ya, kalian mau mengemukakan topik tentang apa? Nah, itu secara ringkas itu disajikan dalam pernyataan pendapat. Selanjutnya, ada argumentasi atau pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan tadi. Nah, bagian inilah yang disebut sebagai argumentasi atau disebut arguments. Kemudian, pada bagian akhir artikel, berisi pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Pernyataan ulang pendapat atau reiteration ini adalah penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan tadi, di awal tadi, di bagian pernyataan pendapat tadi, agar pembaca semakin yakin dengan pandangan atau pendapat penulis. Jadi jelas ya mengenai struktur artikel opini ini. Yang pertama pernyataan pendapat, kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Ini adalah contoh bacaan artikel. Kalian bisa membaca bacaan ini. Seandainya nanti berjalan, ya, video ini berjalan, kalian dapat menghentikan sejenak, kemudian bisa membaca dengan rinci bacaan contoh artikel ini. Judulnya adalah berolahraga secara rutin dapat meredakan stres. Di bagian bacaan ini ada 4 paragraf yang disajikan. Kalian juga bisa melihat bahwa ada bagian kalimat yang dicetak tebal dan digaris bawah. Nah, kalimat bercetak tebal itulah, yang digaris bawah itulah, yang merupakan kalimat utama masing-masing paragraf. Kalian juga bisa melihat bahwa letak kalimat utama bisa di awal paragraf dan juga bisa di akhir paragraf. Kita lihat paragraf yang pertama. Kalimat utamanya adalah, dengan demikian, olahraga rutin menjadi salah satu cara untuk meredakan stres seseorang. Sesuai dengan struktur yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalimat ini merupakan kalimat utama dari pernyataan pendapat. Ya, pendapat dari penulis adalah olahraga adalah salah satu cara untuk meredakan stres. Gitu ya. Kemudian kita ke paragraf kedua dan ketiga. Di sana ada kalimat aktivitas fisik ketika berolahraga membuat tubuh menghasilkan hormon endorfin, serotonin, dan antidepresan. Sedangkan paragraf keempat, olahraga melatih tubuh merespon perubahan fungsi tubuh akibat stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kalian lihat, dua paragraf ini merupakan argumen, alasan dari pernyataan pendapat yang tadi sudah dikemukakan. Kalau secara ringkas, jadi begini, penulis punya pendapat bahwa olahraga yang rutin itu adalah salah satu cara meredakan stres. Alasannya, argumennya yang pertama, aktivitas fisik ketika olahraga membuat tubuh menghasilkan hormon-hormon yang baik. Alasan kedua,
Olahraga melatih tubuh merespon perubahan fungsi tubuh akibat stres dan meningkatkan kepercayaan diri. Paham ya? Jadi paragraf pertama adalah pendapat kalian, kemudian paragraf kedua dan ketiga adalah alasan dari paragraf pertama tadi. Masing-masing dijabarkan dalam paragraf. Nah, paragraf terakhir itu adalah struktur artikel yang terakhir, yaitu pernyataan ulang pendapat. Jadi diulang kembali pendapat di paragraf 1. Maka di paragraf keempat itu berbunyi, olahraga perlu dilakukan secara rutin untuk memberikan efek yang maksimal. Jadi menekankan kembali, mengulang kembali dari kalimat utama paragraf 1 tadi yang merupakan pernyataan pendapat. Ini ya contoh kerangka artikel dari teks tadi. Ya, bahwa pernyataan pendapat itu ada di paragraf 1 dengan kalimat utama yang digaris bawah dan dicetak tebal. Kemudian argumentasi ada di paragraf kedua dan ketiga dengan kalimat utamanya yang juga dicetak tebal dan garis bawah. Sedangkan paragraf 4 merupakan pernyataan ulang pendapat, yang mana mengulang atau menekankan kembali pernyataan pendapat di paragraf 1. Semoga kalian semakin paham dengan penjelasan ini ya. Itu saja penjelasan dari Ibu. Kalau ada hal-hal yang mungkin belum jelas, kalian bisa menanyakan langsung kepada Ibu, atau kalian juga bisa komen di bawah video ini. Pasti akan Ibu jelaskan dengan rinci. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa.